Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda kelas 2B? Alhamdulillah, semoga Ananda masih diberi kesehatan serta kekuatan ya dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Nah Ananda, tematik kali ini silakan Ananda buka buku paket halaman 12. Nah di sini ada bacaan yang Ananda harus baca terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ratna mempunyai banyak teman. Teman-teman Ratna menganut berbagai macam agama. Ada yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Teman Ratna juga berasal dari bermacam-macam suku. Ada Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan Papua. Mereka tidak pernah saling ejek ataupun saling menghina. Ratna dan teman-temannya selalu hidup rukun. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada gambar beserta tempat ibadahnya. Nah, agama-agama yang tadi Bu Guru sebutkan itu adalah agama yang diakui di negara Indonesia ya. Yaitu ada 6 agama. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar di bawah ini, ada agama beserta tempat ibadahnya. Kalau kita perhatikan di gambar pertama, ini beragama Kristen ya nak. Nah tempat ibadahnya agama Kristen itu Kristen Protestan ya. Itu agama Kristen Protestan, tempat ibadahnya yaitu di gereja. Di sini ya nak. Kemudian ini coba kira-kira agamanya apa ya? Nah, di sini adalah agama Hindu. Tempat ibadahnya yaitu di pura atau pura tulisannya ya, dibacanya pura. Kemudian yang ketiga, ini adalah Made beragama Katolik atau Kristen Katolik. Nah, di sini ada cirinya, selendangnya ada gambar salibnya kalau kita perhatikan ya. Tempat ibadahnya disebutnya gereja. Kemudian yang keempat yaitu agama Buddha. Nah, tempat ibadahnya disebutnya vihara ya atau wihara. Kemudian yang kelima agama Islam. Nah, agama Islam ini adalah agama yang kita anut semuanya ya. Nah, anak-anak Bu Guru juga sama beragama Islam atau Muslim. Nah, tempat ibadahnya seperti ini disebutnya masjid. Yang terakhir ini adalah agama Konghucu. Nah, biasanya agama Konghucu itu kata lainnya Tionghoa. Nah, biasanya yang menganut agama Konghucu orang-orang yang berketurunan Cina ya. Nah, tempat ibadahnya ini ya nak, namanya kelenteng ya. Nah, di sini kita bergeser boleh ke halaman 13. Di sini kita akan belajar tentang huruf kapital ya. Huruf kapital tidak hanya dipakai pada awal kalimat saja atau nama orang saja. Nah, huruf kapital juga digunakan untuk menuliskan nama agama. Nah, coba kalau kita perhatikan di sini contohnya umat Islam beribadah di masjid. Nah, kata Islam ini adalah nama salah satu agama. Nah, kemudian di awalnya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, Anton beragama Protestan. Nah, huruf kapital yang digunakan yang pertama yaitu nama awal dari kata orang ya, tentu menggunakan huruf kapital. Kemudian di sini ada Protestan, nama salah satu nama agama, maka awal hurufnya menggunakan huruf kapital. Nah, tugasnya anak-anak coba tulislah kalimat menggunakan huruf kapital yang tepat dengan menggunakan nama agama selain yang ada di contoh. Nah, di sini Bu Guru sudah memberi contoh ya yang anak-anak harus tulis. Boleh anak-anak mencoba untuk menulis kalimatnya sendiri ya. Nah, kemudian yang berikutnya anak-anak boleh buka halaman 19. Nah, di sini kita akan belajar tentang tanda baca, titik, koma, dan tanda tanya. Nah, tanda titik itu digunakan pada akhir kalimat. Contohnya, ibu memasak sayur di dapur. Nah, diakhiri dengan kalimat diakhiri dengan tanda titik di akhir kalimat. Kemudian Ratna membantu ibu memasak. Perhatikan tanda baca titiknya. Yang kedua, tanda koma.
biasanya digunakan pada perincian atau untuk perincian pada kata-kata. Contohnya, ibu ke pasar membeli sayur, ikan, telur dan bumbu, titik ya. Nah, kemudian tas Ratna berisi buku, pensil, penghapus, tempat pensil, dan penggaris, titik. Nah, biasanya tanda koma itu digunakan pada kata-kata yang memiliki perincian atau beberapa benda ya yang disebutkan. Kemudian tanda tanya. Tentu kalau tanda tanya kita sudah belajar ya. Biasanya tanda tanya itu digunakan pada kalimat tanya dengan diawali kata-kata tanya, yaitu apa, siapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Di sini ada contoh. Apa yang kamu bawa ke sekolah? Nah, di akhir kalimatnya menggunakan tanda tanya ya. Nah, kemudian tugasnya yaitu anak-anak mencoba membuat kalimat berdasarkan gambar di sini ya. Gambar di atas ini menggunakan tanda titik, koma, dan tanda tanya ya. Nah, berjumlah 8 kalimat ya. Nah, silakan Ananda mencoba untuk membuat kalimat ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Semoga hari ini ibadah puasa kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.